Hari ini Selasa 10 Agustus 2021, Pesta Santo Laurentius, Diakon Martir. Renungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, yang harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang terkasih, kita semua sadar bahwa di dunia ini kita harus memperjuangkan berbagai hal untuk bertahan hidup. Kita berusaha memiliki pekerjaan, memiliki jaminan hidup, entah itu asuransi, proteksi kesehatan, kita lakukan agar kita memiliki hidup lebih panjang. Kita semua mencintai nyawa kita di dunia ini. Maka perkataan Yesus yang kita dengar dalam Injil hari ini mungkin aneh, karena ia berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yesus memulai argumennya memang dengan menggunakan prinsip dasar yang diambil dari alam. Sebulir gandum tinggal sebulir kalau tidak mati dan ditanam. Setelah ditanam, ia baru akan tumbuh lagi dan menghasilkan banyak bulir lain. Ini adalah prinsip alamiah. Kenyataan alamiah itu bisa kita perluas dalam lingkup hidup harian kita. Jika dalam sebuah pekerjaan, seseorang hanya benar-benar melakukan kerjanya sebatas selesai untuk mendapatkan uang, tentu ia tidak akan berkembang dan majikannya tentu tidak menyenanginya. Di sisi lain, jika ia benar-benar memberikan dirinya untuk kerjanya dan mematikan kesenangan lain, ia akan berkembang dan mendapatkan nilai plus, entah itu dari majikan, entah dari rekan kerja. Juga jika seorang ibu atau ayah dalam keluarga hidup hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau mematikan keinginannya demi keluarga itu, tentu keluarga itu tidak akan menjadi keluarga yang bahagia. Juga dalam hal rohani, jika kita tidak berani mengatakan tidak bagi diri sendiri, maka kita tidak akan sanggup mengatakan ya pada Allah. Rasul Paulus juga mengalami hal itu, dan dia berkata, "Aku mati bagi diriku sendiri, tetapi hidup bagi Kristus." Inilah prinsip dari mati lebih dahulu. Dengan kematian, kehidupan baru datang kembali. Akan tetapi, para saudara dan saudari yang terkasih, memang kalau diaplikasikan pada diri sendiri, bukan hal yang gampang untuk melakukannya. Karena itu Yesus melanjutkan dengan argumen yang lebih realistis. Ia berbicara tentang kehidupan di dunia dan kehidupan kekal. Hidup dunia berkaitan dengan pikiran, budi atau egoisme. Semuanya ini berkaitan dengan pikiran manusiawi, rencana manusiawi untuk membentangkan masa depan sendiri
tanpa memikirkan yang lebih dari itu. Dan Yesus mengatakan bahwa orang beriman harus mematikan pikiran-pikiran dan rencana manusiawi itu. Dengan kata lain, keinginan bebas manusia harus mati. Dan dengan demikian, sebagai seorang pengikut Kristus, ia memasrahkan kehendaknya kepada Yesus. Begitulah seseorang akan bisa sampai pada hidup yang kekal, yakni hidup ilahi. Memang kita percayai setiap orang beriman sudah memasuki hidup kekal atau hidup ilahi itu sekarang karena imannya. Tetapi ia memilikinya dalam kebenaran hanya ketika ia mematikan secara personal keinginan dan kesenangan pribadi serta semuanya diserahkan kepada Kristus. Terkadang tertemukan seorang Kristiani yang begitu kelihatan saleh dalam doa, tetapi dalam kehidupan keluarga dia gagal memilih bercerai dengan pasangannya. Dalam hal ini bisa kita katakan ia belum mematikan keinginan dirinya sehingga bisa hidup dalam Kristus. Yesus benar menjadi penyelamatnya, tetapi belum menjadi Tuhannya. Bagian ketiga dari sabda Yesus hari ini adalah undangan. Setelah menyampaikan prinsip alamiah dan aplikasinya, Yesus mengundang untuk melakukannya dalam praktik hidup harian. Barang siapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku, dan di mana Aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Setelah mematikan kehendak duniawi atau ego, seseorang mesti melayani Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana melayani Yesus? Yesus berkata, barang siapa ingin melayaniku, ia harus mengikuti Aku. Dengan kata lain, melayani Yesus berarti mengikuti apa yang diajarkan Yesus dan menyalipkan keinginan pribadi. Bisa juga dengan melakukan karya amal, bisa dengan mengikuti kekudusannya, bisa dengan mewartakan lewat pengajaran atau berkatekese, dan hal lain yang lebih kreatif. Kalau hal ini dilakukan, Yesus menjanjikan bahwa ia akan bersama orang itu dan akan dihormati oleh Allah Bapa. Para saudara dan saudari yang terkasih, janji kebersamaan itu tentu memberi kekuatan bagi setiap orang beriman. Ada keyakinan bahwa ada yang menemani langkah kita di dunia ini dalam situasi apapun. Bahkan ketika terasa semua orang di sekitar kita menjauh. Apapun situasinya, kehadiran Yesus tentu sangat bernilai dan tiada bandingnya. Di sisi lain, hal itu juga sebagai janji untuk mengukuhkan kita dalam kehidupan abadi setelah kehidupan di dunia ini. Demikianlah juga berarti bahwa Bapa menghormati dengan menerima orang itu seperti menerima Yesus sendiri dalam bilangan kebahagiaan surgawi. Diakon Laurentius yang kita peringati hari ini telah memberi teladan bagi kita. Ia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhannya. Ia mati sebagai martir, tetapi kemudian ia menerima mahkota abadi, dimasukkan dalam jajaran para kudus. Semoga kita semua semakin memiliki keberanian untuk memiliki iman seperti diharapkan Yesus lewat Injil hari ini, seperti yang diteladankan oleh Diakon Laurentius kepada kita. Tuhan memberkati. Amin.